Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Mesanto. Dan hari ini di hari Sabtu yang tengah terik, kita bertemu dengan salah satu calon gubernur Bangka Belitung. Beliau kita kenal sebagai Panglima, tapi nama aslinya adalah Hidayat Arseni. Dan beliau berkesempatan untuk kampanye sebenarnya di Belitung. Dan tadi kita minta untuk wawancara eksklusif dengan Bangka Pos, Tribuners yang ada di Bangka Belitung dan di Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, salam untuk warga masyarakat Bangka Belitung yang saya hormati dan saya cintai. Salam 02. 02 langsung ya, dibuka langsung 02. Tapi menarik ya Bang, ini titik yang keberapa Bang datangi ini? Titik ini mungkin masih titik terakhirnya di Beltim tanggal 23. Ya, ini titik 16, 17 ada di Belitung. Okay. Akbar nanti ada di Belitung Timur dan Tanjung Pandan tanggal 23. Gitu. Ya. Kalau saya nggak salah. Ini kayaknya Abang ngeliat Belitung jadi sebuah lumbung suara sehingga harus mendapatkan perhatian serius dari Panglima ini ya. Semuanya kita harapkan jadi lumbung suara semua. Lumbung suaranya, Ya. oke. Kita tidak pilih kasih ya. Karena memimpin negeri ini tidak perlu kita mengambil keputusan yang salah. Nanti semua harus adil dan bijaksana. Semua desa kita temuin, semua kampung kita temui, semua kabupaten kita temui sebatas kemampuan fisik kita yang ada gitu. Sepanjang bertemu tadi hampir 200-an titik, Abang dapat cerita apa dari masyarakat? Jadi 200 dari 390. 390 titik. Desa itu sudah saya masukin hampir 80%. Permasalahannya, Mas, hanya masalah kesehatan dan ekonomi aja. Kesehatan dan ekonomi. Mana kesehatan, rakyat ini belum merdeka soal kesehatan, belum merdeka kesehatan. Banyak BPJS tertunggak, banyak rumah sakit yang belum memadai, banyak fasilitas rumah sakit tidak sesuai dengan harapan, banyak tim medis yang belum sempurna di desa-desa kabupaten. Jadi tugas saya ke depan harus bijaksana. Bagaimana uang anggaran pemerintah itu sesuai dengan apa istilahnya dunia kesehatan sekian persen, dunia pendidikan sekian persen, ini harus benar-benar harus kena sasarannya. Karena ada dua tuh, dana kesehatan dan dana pendidikan itu kan besar kan, tapi di lapangan ternyata banyak masalah, problem yang merugikan rakyat, meresahkan rakyat, merugikan rakyat. Boleh cerita apa yang salah satu berobat katanya pakai kartu keluarga KTP, tapi rumah sakitnya tidak memadai, obat tidak ada, katanya begitu, masuk impus saja. Ya, ini jadi kartu keluarga tapi pas masuk rumah sakit cuma diimpus doang. Ini katanya begitu. Itu yang saya temuin di lapangan. Ya, tapi saya cek lagi. Tapi feeling saya sih benar, feelingnya. Ya benar. Nah, kedua, kenapa BPJS sampai hari ini tunggakannya hampir 200.000 sekian kurang lebih. Utang BPJS 190 miliar. Udah 3 tahun. Dia bermasalah. Nah, kalau saya jadi gubernur, saya juga nggak enak kalau jadi gubernur ini nggak selesai. Maka saya bilang kepada rakyat, percayalah sama saya dan saya akan selesaikan. Bagaimana rakyat itu mendapatkan fasilitas rumah sakit, dari mana rakyat itu mengalami sakit di rumah, dari Mentok bawa ke Bangka Pinang, kan nggak perlu pakai mobil pickup lagi, nggak perlu naik motor lagi. Kita sediakan fasilitas ambulan, kita sediakan oksigennya agar pasien tersebut, masyarakat tersebut merasa aman sampai ke tempat tujuannya. Yang selama ini kan orang bilang kan sering mati dalam perjalanan, tapi kan tidak pernah diekspos kan. Karena yang meninggal itu orang yang tidak berada, orang yang tidak punya power, orang yang tidak ternama. Coba kalau saya meninggal tengah jalan, pasti ribut kan. Tapi yang dibawa ini kan orang-orang yang
tidak punya kekuatannya. Power ya. Ya, artinya pasrah sama Allah. Oke. Artinya gini, Pak Hidayat, Abang ngelihat BPJS bermasalah karena tadi angkanya masih besar. Lalu ternyata di dalam BPJS sendiri ada juga yang sulit untuk berobat dan sulit kemudian mendapatkan pertolongan pertama. Abang kayaknya nyesel ini banyak masalah sebenarnya di Bangka Belitung. Kalau masalah kesehatan ini memang bidang saya. Saya mengerti. Dan saya akan memperhatikan seluruh rumah sakit di Bangka Belitung. Jadi perhatian serius? Iya, bagaimana orang Bangka tidak perlu ke Jakarta. Masa digigit usus buntur ke Jakarta? Iya, nggak perlu. Ke Malaysia? Di Malaysia nggak perlu. Makanya kita dengan anggaran kita yang ada ini, mari kita efektifkan, efisiensikan mungkin, menyentuh rakyat. Supaya fasilitas gedung bagus, fasilitas bagus, pelayan bagus, obat standby. Cukup pakai anggaran? Cukup. Lebih cukup. Lebih cukup? Lebih cukup kalau tidak dikorupsikan. Lebih cukup. Untuk 1,6 juta jiwa di Bangka Belitung? Cukup. Lebih cukup. Bukti saya punya rumah sakit Arsani, anggaran saya 500 juta setahun. Sebulan. Sebulan ya? 5 juta sebulan. Buktinya sampai ini nggak ada yang ngeluh kan. Nah, saya dengar rumah sakit provinsi, saya tahu ya, 460 M setahun. Apa hasilnya? Jangan sampai orang ke rumah sakit itu kesannya, sugestinya dikit-dikit meninggal dunia. Bagaimana rumah sakit itu begitu dia masuk, sugestinya keluar, walaupun belum suntik, sugestinya, oh saya akan sembuh di sini. Ada pelayanannya, servisnya, tempat tidurnya, airnya, AC-nya, betet datang langsung perawatnya. Ini kan betet. Wah, bisa pasiennya gini, kejang ya. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Jadi menarik itu benar. Jadi beliau memperlihatkan yang orang kejang-kejang ya. Orang masa yang sakit itu kan sakitnya bukan sakit apa batuk pilek. Biasa. Batuk pilek bisa. Ini kan sakitnya udah mendalam. Parah. Yang seharusnya perawat, dokter udah standby. Kita tidak mau lagi ke depannya begitu pasien datang, nelpon dokternya lagi maintenance, menpoli, harus standby. Maka untuk meningkatkan kesehatan, semua dokter, medis, income-nya harus kita perhatikan. Tuh dengar para dokter. Dokter nggak bisa begini lagi. Iya. Semua fasilitas bagus. Gedung bagus, medis bagus, alat bagus, kan yang merawat pun bagus. Secara income. Kan baru-baru ini saya tanya bagaimana mengolah pendidikan. Pendidikan itu bukan gedungnya bagus, manusianya dulu, Bu. Dosennya dulu, gurunya dulu. Enggak? Betul. Kalau merehab gedung siapapun bisa. Nggak sekolah pun bisa, tapi untuk merawat SDM, mencari manusia yang hebat itu sulit. Maka fasilitas guru, dokter, itu tidak bisa lagi begini lagi. Bagaimana anak cucu kita mau pinter, masuk akal nggak? Gaji TPA 200.000 per bulan, 200.000 gaji TPA. Bayar katanya ini saya cek lapangan. Ini saya survei ke Bangka kan, saya temukan ada 6 bulan sekali bayar. Bagaimana dia mau ngajar anak kita bahasa Jerman, bahasa Inggris? Dia juga nggak cukup, gimana? Untuk hidupnya sendiri aja nggak cukup. Jadi maka harus disetarakan dengan pendapatan daerah. Istilahnya upah minimum profesional. Itu. Provinsi, Pak. Upah minimal provinsi. Atau upah kabupaten ya. Standar. Kan nggak mungkin lagi kalau TPA dibayar 200.000 kan nggak mungkin. Itu nggak masuk di akal. Nggak masuk akal, nggak sesuai dengan sumber alam kita yang ada. Ini menarik nih kalau depan. Jadi ada APBD anggaran dan tidak sesuai dengan sumber daya alam kita. Alam kaya hebat tapi manusianya miskin. Maka kita perlu perubahan. Perubahan ini adalah perubahan yang manusianya harus jujur. Jadi masalah pertama itu jujur. Kalau pintar kita bukan kompetensinya ya. Kompetensi kita bisa baca. Kita bisa lihat. Tapi kejujuran itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bodoh
Kalau pisau tumpul tinggal saja. Ya. Enggak? Ya. Tapi untuk membuat pisau kan tidak mudah. Ya. Tapi kalau ngasah kan gampang. Betul. Jadi saya berpikir siang malam ya, kejujuran itulah harus dijaga. Jujur itu mudah di mulut, Bang Hidayat, tapi susah di implementasikan. Iya, jujur itu kita jangan kenang dari sini. Kita jujur dari hati. Oke. Ini jujur, suatu waktu bisa berubah. Oke. Rusak kepala ini, otak ini. Jujur ini bisa berubah. Betul. Tapi kalau sudah di hati, sudah tertanam di hati, nggak mungkin lagi. Hati bertekad, hati. Ini hati maka orang sholat tidak pernah Allahu Akbar gini kan? Enggak? Iya betul. Allahu Akbar. Nah. Ya, di hati. Jaga hal ini hati. Allahnya. Ya. Benar nggak? Betul. Ini kan bisa berubah kotor ini. Ya. Benar nggak? Jadi jagalah hati maksudnya ya. Jagalah hati. Jadi saya coba ulang. Jadi ada BPJS, kesehatan, pendidikan, dan terakhir ini. Maka saya bilang sama rakyat, 02 bertanggung jawab di dalam dunia kesehatan sesuai dengan undang-undang kesehatan. Pemerintah harus hadir. Selama ini pemerintah belum hadir. Belum hadir. Hadir tapi masih setengah hati. Oke. Hadir. Apa yang menyebabkan mereka setengah hati? Ya, kita contoh sendiri. Kenapa orang berobat masih belum merdeka? Kenapa rumah sakit air nggak ada? Kenapa rumah sakit masih jorok? Kenapa rumah sakit suatu hari terjadi obat tidak ada? Enggak? Ya. Nah, sedangkan kita hidup dengan dua, hidup dan mati kan? Nggak ada yang lain kan? Betul. Suatu hari kita akan sakit kan? Ya, pasti sakit. Pasti sakit. Ya. Nah, ketika sehat kita hebat. Ketika kita sakit, nah itulah. Itu kita harus sadar. Ya. Jadi saya harus bertanggung jawab semua BPJS yang belum bayar. Bagaimana saya diuji oleh Allah, diuji oleh pemerintah, diuji rakyat. Bagaimana setelah saya dilantik jadi gubernur, saya harap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya BPJS ini segera saya bayar. Dari mana uangnya? Saya akan rinci mana proyek yang tidak efektif, singkirkan dulu. Yang efektif tetap berjalan. Artinya kita akan cari keuangan yang betul-betul kena sasaran. Ini janji atau benar? Bukan janji, ya. Ini program. Program, wah ini baru nih, ini program. Jangan janji-janji lagi. Iya. Janji ini dengan program, ini janji ya. Ya. Program di atas. Nah, ini bisa dibuang orang. Betul. Ini nggak bisa. Oke. Yuk jadi gubernur, punya program. 1, kesehatan. 2, ekonomi. 3, pendidikan. Catat ya. 4, budaya sosial agama. 5, tegakkan hukum yang benar. Selesai. 5 faktor sumber kehidupan sehari-hari. 5 prioritas Hidayat Arsani, pemimpin Bangka Belitung gitu ya? Ini cukup, nggak usah menghayal bikin gedung di atas laut. Duit nggak ada. Nggak usah bawa orang-orang sekolah ke Jerman, duit nggak ada. Nggak perlu lah. Kita bicara Bangka itu bicara lempah kuning. Oke. Lempah kuning artinya disuka orang, artinya bahasanya bahasa yang wajar-wajar ya. Yang dapat ditanggapi masyarakat, dapat dihemat masyarakat, dapat diperjemangkan masyarakat. Memang saya bukan orang pintar, bukan sekolah tinggi. Nah, kalau calon gubernur orang pintar lah pastilah. Pintar saya dari otodidak. Nah, bukan dari sekolah. Ya. Enggak, saya bukan pintar di akademis. Pintar saya di otodidak. Modal 1 juta bisa jadi 1 M. Ilmunya susah nih. Ya, maka otodidak ini susah kalau nggak skillnya. Betul. Ya, jangan sampai orang modal 1 M tinggal 1 juta. Oh, dibalik. Nah, maka saya sudah cocok untuk memimpin negeri ini, akan saya kelola keuangan pemerintah ini. Dan saya akan mendapat sumber PAD yang berdasarkan sumber alam. Sumber daya alam. Ya, alam. PAD-nya dari sumber daya alam. Ya. Yang ada baru timah atau abang sudah punya pikiran besar untuk Bangka Belitung soal PAD? Nanti saya ada BUMD. BUMD ini sekarang nggak jalan. Ada sumber politik. Karena salah menempatkan orang. Kalau saya BUMD, saya tidak mau melestarikan politik. Orang yang betul-betul profesional. Ada BUMD timah. Oh, ada BUMD timah. Ada BUMD perkebunan. Ada BUMD pariwisata, ada BUMD perikanan dan kelautan. Hanya 4? Timah, perkebunan, pertambangan. Ya. Ada 5 direktur tadi.
5 direktur BUMD. Iya. Yang akan ngolah. Dari uang itulah kita ambil nanti untuk kesejahteraan rakyat. Dalam bayangannya Bang Panglima. Iya. Berapa PAD yang akan ditargetkan dari 4 atau 5 BUMD ini? Iya, kita minimal tahap pertama keluarnya kita harus meningkatkan 30%, 40%, tidak bisa sekaligus bertahap. Tergantung sumber daya manusianya. Oke. Jadi PAD-nya harus naik minimal 30, 40. Ya, naik terus. Kita jangan sekali-sekali mengharap dari royalti timah. Ya. Kita juga berharap kita punya kelautan belum tersentuh. Benar nggak? Betul. Kita ekspor ikan bukan dari Bangka Belitung, tapi dari pulau lain. Betul. Benar nggak? Maka tidak terdata. Ya. Berapa? Kita akan buat peraturan. Dan kita juga bertanggung jawab. Apa nelayan? Ya. Kita berani mengut pajak, nelayan juga kita kasih stimulus. Berupa kapal, jaring, BPJS-nya, keselamatannya, minyaknya. Nah, jangan sampai kita kesannya makan uang palak, uang preman. Nggak kerja butuh orang nggak. Iya. Bang, tapi gini Bang, ini mungkin kalau orang lihat sebagai transformasi ekonomi karena udah tidak lagi berpatok sama timah gitu Bang ya. Iya, timah itu kan nggak boleh lagi ulunya, harus ada ilirnya. Hilirisasi timah. Iya, karena ilir itulah akan mengangkat derajat Bangka Belitung. Ya. Masa timah ini hanya ngirim balok saja? Ya. Masa kita nih hanya ngirim balok kayu aja ke Malaysia, ke Korea? Kita harus bikin kursi dong, meja dong. Benar nggak? Supaya ada yang nama kerjaan. Dan nilai jualnya pun bertambah. Kalau kita hanya jual bahan baku, tenggelam kita. Betul. Nah, dari hasil ini, ilir ini kita kembangkan ke sektor lain. Berputar di sektor, dari sektor pertambangan, sektor perkebunan, pariwisata, perikanan, ini mereka berputar kerjanya. Jadi, memutar uang sudah jadi tidak pincang. Karena kan timah, ya, ini nggak jalan, ya. Jadi harus kestabilan dalam ekonomi itu namanya cash flow. Jadi cash flow nggak terganggu. Ini bener omongan ini. Oke, ada cash flow. Jadi perputaran uang. Oke. Nah, kita pinjam uang SMI, 200 sekian miliar. Kita harus menggunakan berapa untuk UMKM, berapa untuk modal kecil, menengah berapa. Bukan ngaspal jalan, bos. Oke. Benar nggak? Jalan sudah APBD kita sudah ada. Sesuai dengan keuangan kita, kalau kita minjem untuk pemulihan ekonomi, ya ekonomi kita angkat. Bagaimana perkebunan kita, bagaimana UMKM kita yang jual pinggir pantai, benar nggak? Bagaimana kaki lima, bagaimana penjahit, bagaimana kuliner, bagaimana UMKM-nya, industri kecilnya, kretek, kerupuk. Itu yang kita bantu. Bagaimana cara mengemasnya. Jadi marketingnya Bang ya? Penjualannya jadi kita minjem uang negara itu bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok. Uang itu kita pinjam untuk rakyat Bangka Belitung. Maka saya di mana-mana saya kampanye, saya bilang UMKM tanggung jawab saya. Walaupun kecil, Bapak Ibu pasti menikmati selama itu kerja yang benar. Percayalah sama saya akan memulihkan ekonomi ini, memulihkan secara proporsional dan tidak sepeser pun kita potong. Uang rakyat kita kembali ke rakyat lagi. Dengan catatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tapi banyak meragukan gini Bang, yang meragukan bahwa kalau kita tidak pakai timah, kita nggak bakal kuat secara ekonomi. Memang betul. Kita timah tidak bisa hilang. Dan timah pun nggak ada profesor yang mengatakan timah habis. Tapi cara mentata ngolahnya. Beribu TI, ada nggak bayar pajak? Oh, ini PAD baru nih kalau bayar pajak. Coba kalau kita bikin SIM-nya. Kita bikin SNK, bayar nggak? Bayar. Mereka pasti bayar. Daripada mereka dikejar-kejar. Betul. Benar nggak? Apa kita biarkan mereka kita buat SIP-nya, buat izinnya, buat legalnya, benar nggak? Kerjasama dengan kejaksaan, asdatunnya, diarah dia. Jadi sebenarnya ini menuntaskan masalah ilegal itu, Bang, maksudnya. Betul. Sampai kapan kita mengatasi ini? Mereka mau makan, mereka juga itu pajak kecil bagi kita.
Tapi bagi mereka lebih dipajak. Betul. Jadi semua pertimbangan ini kita dengan PT Timah nanti duduk bersama, kita kerjasamakan. IPR itu jadi jawaban nggak atas tadi rencana besar Abang? IPR itu sementara ini tetap kita garap. Oh, beda lagi ya? Bagaimana Yup Timah yang besar ini kita sama-sama berkolaborasi. Ya. Benar nggak? Benar. Nah, jadi BUMD nanti yang ngurus dan nanti ada BUMDes di desa-desa. Jadi desa ini akan makmur semuanya nanti. Oh, ya. Jadi ada BUMD provinsi, baru langsung ke BUMD. Nah, BUMD provinsi nanti akan bekerja sama dengan Singapura, Korea dan segi modalan. Itu di tangan direktur BUMD ini. Iya, nanti direktur BUMD-nya kalau atas persetujuan gubernur. Iya, artinya dia independen. Oh, independen. Iya, artinya tidak perlu takut sama saya. Oh. Kira-kira itu benar proses. Kalau nggak benar, jangan. Kalau saya turut campur nggak jadi. Tapi atas pengetahuan gubernur dong harusnya. Itu hak, karena aturan. Ya. Mengangkat itu BUMD itu harus di gubernur. Ya. Tapi setelah jalan, nih kuncinya, nih minyaknya, Yujan sendiri. Tapi tetap berlaku aturan main ya. Atau SOP. Artinya saya tidak boleh mau penumpang yang nggak bayar situ. Oh, jadi Abang hanya milih direkturnya, silakan pasukannya pilih sendiri. Enggak, artinya ini mobil saya kasih, mobil angkutan ini. Jadi siapapun naik harus bayar, walaupun itu istri gubernur. Oh, oke. Supaya ada keproporsionalnya kerja. Proporsionalitas. Ya, karena di mana-mana bangkrut ini ada campur tangan pimpinan yang tidak jelas. Ada si A, tim sukses, nggak layak, pinjaman 50 juta, tapi karena deket, keluarkan. 3 bulan nggak bayar. Rusak nggak? Ya rusak. Ya, jadi setelah kita duduk, kita akan tata seluruh Bangka Belitung, yang UKM kecil mana, menengah mana, besar mana, yang kerja timah mana, yang pariwisata mana, perikanan mana, ditata. Memang 1 tahun ini, 100 hari ini saya kerja keras. Saya ingin membuktikan minimal pendasinya udah saya perbaiki semua. Nah, ini pendasi kan goyang. Udah goyangnya udah hancur semua. Oke, jadi pondasi udah nggak ada sebenarnya. Ada lagi semua. Ya. Abang mau berdirikan lagi pondasi. Apalagi di Pisit sekarang. Betul. Ya. 2025 lebih parah lagi loh. Kalau kita nggak bisa mimpin, parah, tenggelam. Betul. Enggak? Betul. Maka rakyat Bangka Belitung, saya harapkan berhati-hatilah memilih sesuai dengan hati nurani. Ya, karena 2025 udah warning ya. Udah warning. Iya. Pertumbuhan ekonomi di bawah 1% malah. Iya, sekarang defisit kita 16 miliar. Betul. Belum kepaten. Ya, karena salah kelola. Abang lihat ini salah kelola berarti? Salah kelola. Salah kelola. Ya. Kenapa kita akhirnya terpuruk? Iya, kita bukan nyinggung pimpinan lama ya. Maaf ya, nggak ada. Tapi ini perlu dibuka kan? Betul. Kenapa saya mau jadi gubernur? Karena perbuatan lama tidak beres kan? Ya bukti saham nggak berhasil. Sekian puluh miliar. Nah seharusnya dikasih uang, kalau saya nggak salah, kurang lebih ya, entah 48, entah 38. Harusnya udah panen nih kan? Oke. Perhitungan Panglima udah panen. Udah. Udah bisa bantu, udah kembali uang modalnya. Iya. Benar nggak? Minimal kalau nggak kembali, pasar ramai. Iya. Banyak belanja kan? Iya. Sepi, karena nggak berhasil. Benar nggak? Iya. Jahit merah, konsep bagus. Tapi kenapa kepala bank di penjara semua? Ini konsep bagus semua ini. Harusnya bagus. Bagus dong, saya jahit, sahang, porang. Bagus semua, tapi kenapa? Kok orang bank bisa penjara? Menurut Abang kenapa? Salah kelola. Karena kita bermain, terlalu banyak bermain. Seharusnya bank lah menilai ini layak atau tidak. Kita hanya divestasi. Saudara di bank, saya punya konsep ini. Dan harga jual sekian, dan jual di sini. Nah, tolong you lah menentukan orang-orang yang dianggap you sebagai penerima kredit. You kan sudah pernah belajar di manajemen risiko. Iya. Nah, lu tahu mana yang nipu mah enggak? Iya. Lah enggak? Kalau orang gitar, pemain musik, kamu kasih petani kan nggak jadi. Betul. Tapi kalau dia kerjanya kebun, tiap hari minimal resikonya kan kecil sekali. Iya. Tapi kalau pemain gitar, main organ, lu dikasih saham kan nggak mungkin hidup. Iya. Berat deh hidupnya.
tertipu dia dengan pupuk palsunya, dengan cuacanya. Kedua dia nggak kuatnya karena tiap hari di ruang AC terus. Benar nggak? Jadi kalau orang tukang organ, ya kasih kembangkan bakat di organ, jangan kembangkan di kebun. The right man on the right place, gitu maksudnya beliau. Iya, orang yang sering mengorgan, langsung nyari ikan, mana bisa berhasil sih? Iya. Ada, tapi itu keajaiban. Ada sih ada. Berarti menunggu keajaiban sebenarnya. Menunggu aja kapan nunggunya? Iya. Oke. Abang, tadi 5 program prioritas Abang itu akan Abang sampaikan nanti di debat kedua. Sudah, kemarin sudah sampaikan, tapi kemarin mic-nya jelek, saya nggak bisa. Oke. Ya, mic-nya jelek kemarin tuh. Dan seluruh rakyat Bangka Belitung, kunjungan desa udah tahu semua. Saya siapkan ambulannya, saya selesaikan BPJS-nya, saya selesaikan rumah sakitnya, saya selesaikan fasilitasnya, saya selesaikan tim-tim medisnya, supaya bersemangat untuk membantu rakyat Bangka Belitung dalam dunia kesehatan. Nanti penebalan di debat keduanya apa? Sama aja. Oh, sama. Karena saya nggak melenceng. Oh. Saya nggak melenceng. Jadi Abang jangan saya ngomong di Bangka A, di Belitung ngomong B, nggak boleh. Sama. Karena harus kesetaraan. Oh ya, ini agak penting nih. Jadi penyetaraan Bangka dan Belitung maksudnya, Bang? Iya, masa saya ngomong di Bangka Mercy, ngomong di Belitung Toyota, kan enggak? Iya. Harus sama, visi misi sama. Visi misi bukan Belitung, di dunia harapan sama. Nah, artinya sudah etika hati kita. Kalau gua gubernur, ini loh. Pertama kali saya harus menyelesaikan semua masyarakat harus sehat. Kalau sakit, pemerintah bertanggung jawab. Apalagi bayi stunting. Ya. Itu PR lagi. PR itu PR kedua. Betul. Tapi masuk ke kesehatan. Ya. Masa bayi lahir bermasalah kita tinggalkan. Banyak meninggal dunia kan? Ya. Karena nggak tertolong karena ekonomi kan? Ya. Pemerintah harus hadir. Setiap ibu melahirkan, bayi stunting ya? Bayi stunting. Tetap pemerintah. Selama ini nggak ada kan? Ya. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan kelahiran bayi stunting. Memang kita tidak lihat, tapi kalau kita data se-Bangka Belitung ini, orang menangis. Gaji buruh harian, hari ini dapat gaji, besok enggak. Atau Allah diberi uji coba, melahirkan istrinya bermasalah. Ya. Kemana dia ngadu? Sedangkan dia berhak mendapatkan pelindungan sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapat fasilitas kesehatan. Tapi kita tidak mampu. Berdosa nggak kita? Ya. Ketika kita lihat meninggal bayinya. Siapa pengganti kita kalau ada apa? Kalau bukan bayi. Kita mati semua kalau nggak ada bayi, bahaya nggak? Kita mati semua nih. Kalau nggak ada keturunan, bahaya nggak? Ya. Contoh Singapura. Ya. Singapura mengetatkan bahwa KB2. Sekarang nyesel nggak? Mati semua. Keturunan nggak ada. Sekarang balik Singapura. Yang anak 3 dibayar. Ya. Jadi harus jeli soal masa depan bangsa dan masyarakat. Jeli masa depan. Apalagi melahirkan bayi yang stunting ini yang betul selamatkan banyak masalah. Pertama pasien dari desa bawa ke rumah sakit pakai mobil pickup, mati tengah jalan. Mereka nggak ada laporan. Nah, ketika kita kampanye ke desa-desa, kita ketemukan itu, Mas. Kita ketemukan hal-hal itu, kita ungkap, kita catat 1, 2, itu catat semua. Oh, kok gua jadi gubernur ini masalahnya. Ketemu resepnya. Jadi gubernur itu bukan pakai jengkol aja, bukan tanggung jawab. Modal jengkol jadi cukup gubernur ya. Tanggung jawab moral itu sangat berat, tidak sembarangan. Karena saya sudah mapan, sudah cukup segalanya, saya berani nantang ini. Karena berat beban memegang jengkol tuh ya. Mau jadi gubernur, operasional mau 30 miliar. Iya. Itu yang saya mau saya tanyakan, Mbak. Abang sudah berhasil secara bisnis. Iya. Ngapain masuk ke ya beban tadi, tanggung jawab moral tadi. Terpanggil melihat keadaan ini. Tidak ada orang lain? Enggak ada, terpanggil. Harus abang yang turun. Karena pikir saya umur 61 tahun. Ya. Saya sudah diberi segala-galanya. Ya. Mau beli pesawat pun saya mampu istilahnya. Betul. Mau ke bulan pun mampu rasanya. Ya. Tapi kenapa saya diam? Kenapa saya bisu? Ya udahlah, Allah ada kasih saya semua rezeki, semua sehat nih, badan sehat gini. Saya pikir kok Bangka Belitung nggak ada saingan. Oh, karena nggak ada saingan. Iya, bahasa Bangkanya itu bahasa Arabnya
terjadilah suatu kata amal ma'ruf nahi mungkar. Oke, ini udah kelas berat nih, ada nahi mungkar soalnya. Oke. Itu terjadinya. Oke. Bahasa Arabnya gitu, bahasa Islam kita. Ya maka itu, kenapa harus abang yang turun langsung? Kenapa? Masa nggak ada lawan lagi? Betul. Kita juga belum tentu lawan dia bisa menang, tapi kita sudah berbuat. Menang kalah kan biasa. Nggak ada beban, dulu juga kalah kita kan. Oke. Nggak ada, kalah silakan. Artinya Allah masih menghendaki dia. Benar nggak? Betul. Jangan beban kita. Yang penting kita. Tapi sekarang optimis menang dong harusnya. Saya sekarang ini berharap menang. Oke. Tapi kalau Allah memberikan yang lain pun saya terima. Oke. Namanya ikhtiar. Dan saya tidak ngotot. Tapi saya sudah berbuat. Dengan kemampuan saya, dengan tenaga saya, dengan pikiran saya, dengan iman saya. Saya sudah berbuat. Tapi saya yakin, kali ini saya diberi mandat oleh rakyat untuk menyelamatkan Bangka Belitung. Seberapa besar keyakinan abang bisa? Saya yakin, 99% saya yakin. 1% Allah. Kecuali ada hal-hal faktor X. Ya. Karena orang kaya itu, orang yang lupa sama Allah itu pasti diberi istilahnya istirahat. Wah, itu yang kita tidak tahu ya. Ya. Ada rahasia. Ada rahasianya. Ada rahasianya. Ya. Okay. Bang, tadi ada yang menarik, salah satu 5 program abang itu soal penegakan hukum di Bangka Belitung. Kenapa abang perhatikan itu agak serius? Iya, karena hukum ini kan panglima tertinggi. Ya, abang lihat. Kita lihat jangan hukum itu berlaku di bawah saja, tumpul. Maka apa yang katakan Kapolri, bagaimana kepalanya Pak? Ditangkap. Kepalanya ikan tuh. Di apa maksudnya? Apa tuh kepala Kepala ikan? Kepala ikan tuh busuk apa? Oh, bau busuk di kepala. Ini bawaannya kan nurut kan? Iya. Maka saya harus benar-benar kepalanya. Oke. Benar nggak? Oke. Jadi saya itu harus memberi contoh teladan terhadap rakyatnya. Kalau saya bermasalah, bagaimana saya mimpin ini? Kalau pemimpinnya bermasalah, rakyat juga bermasalah. Benar nggak? Kalau pemimpinnya bermasalah, tertinggi, rakyat juga bermasalah juga. Tapi kalau pemimpin nggak ada masalah, amanah, jujur, ya otomatis ikut semua ekornya. Maka kepalanya busuk apa tuh istilah polisi lupa tuh. Ya, ketika kepala ikan busuk pasti akan potong kepalanya, ganti potong baru. Ganti ikan baru. Ikan baru itu. Ya. Dan sudah gampang sebenarnya. Sudah separah itu, Kak Bang? Iya, kita parah. Kita ekonomi 1%. Ya. Pendidikan terpuruk. Padahal alam kita kaya hebat. Kita malu diisukan 3 uang kita yang diambil, dijarah. Kita walaupun nggak ada bukti tapi malu, beban. Ya. Lari ke psikis. Seolah-olah kalau kita ke Jakarta, orang Bangka kaya semua. Padahal tiket kita PP. Benar nggak? Pulang pun utang tiket. Iya. Malu nggak? Iya. Wah, orang kaya Bangka, tidak stay kan? Iya. Timah yang harus stay. Nggak ada masalah. Memang sulit mengatasi timah itu, tapi kalau dikerjakan dengan benar-benar nggak sulit. Mana hak PT Timah kita kerjakan, mana hak kita kerjakan. Yang hutan terlarang kita hentikan. Semua Bangka kita eksploitasi semua di mana timah yang ada. Jangan sana kerja akhirnya membuat alam rusak. Jadi harus dengan manajemen tertentu. Ini butuh tata kelola birokrasi termasuk yang abang di dalam itu agak berat Bang saat ini. Karena ngelihat dari atas sampai bawah. Sebenarnya nggak berat. Nggak berat. Di provinsi itu masih banyak orang pintar, orang hebat. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk menjadikan itu. Selalu bermasalah. Yang orang-orang hebat. Iya, orang-orang bermasalah. Karena orang-orang yang dapat jabatan tuh selalu menggunakan IP. Apa itu? Bahasa Bangkanya ilmu penjilat. Orang yang benar. Bukan indeks prestasi, ilmu penjilat. Iya, orang yang benar hebat tidak. Ya. Terganggu. Ya. Tapi kalau gubernurnya jujur nggak terganggu. Saya butuh orang hebat. Orang yang bisa ngelawan saya. Bukan hanya orang bisa ngantar pisang goreng, ngantar makanan ke rumah saya, beli saya sepatu ukuran berapa, bukan. Tapi saya orang yang ngelawan sama saya. Dengan SOP dan standar ilmunya.
Nah, ini anggaran 400 miliar. Harus rinci, benar nggak? Bukan 400 miliar. Berapa komisi saya? Kalau nggak cocok, pinggir. Ya. Singkir. Cari yang bego-bego. Dan itu sudah mewabah dan jadi virus. Udah wabah virus. Nggak ada lagi insinyur pertambangan. Nggak ada lagi insinyur lingkungan. Cari insinyur SAG. Ya. Boleh pakai insinyur SAG, tapi bawahnya kuat. Pondasinya kuat. Ya. Enggak? Betul. Jadi kita kadang-kadang kita pikir Bangka Belitung ini, kalau misalnya teman saya ini, adik saya ini bagus, saya nggak begini nggak. Jangan siksa saya jadi begini. Capek saya siang malam. Ini juga belum tentu saya bisa lawan musuh, lawan sebelah. Ya. Enggak? Ya. Kita perlu reformasi. Jadi abang ingin memberikan contoh ke yang bawah. Saya ingin ke depan nanti orang jadi bupati nggak perlu pakai uang besar-besaran, tapi perlu uang minyak. Karena ekonomi sudah bagus. Mau jadi anggota dewan nggak perlu lagi sampai 1 suara 500.000, 300.000. Wajar sekarang 500.000, 300.000. Wajar karena ekonomi lagi terpuruk. Nah, 1 suara 5 orang. Dapat 4 nggak dapat, 1 dapat, kecewa. Nah, saya ingin menciptakan kepada anak-anak saya, adik-adik saya ke depan ini bagaimana demokrasi ini udah makmur semua. Nah, kalau sudah bicara akademis, sudah hebat, kan uang nggak laku. Ya. Bicarakan otak dan kejujuran. Abang mau mengatakan bahwa SDM itu masih sumber masalah juga di Bangka. Masalah, bermasalah. Bukti kita mau ngajukan izin 1. Di kota lain 2 hari selesai, kok kita bertahun-tahun nggak selesai? Karena kebodohan kita. Padahal cek cara izin membuat kandang ayam, ketak keluar kan? Di YouTube sudah ada semua. Sudah semua. Iya. Ngapain kita ke Jakarta, ke Jawa, supir-supir, kan habis uang anggaran kan? Ketek cara membuat izin kandang ayam, kepak keluar 1, 2. Kasih ke masyarakat. Nah, maka dari desa, kelurahan, kecamatan, itu nanti kita panggil. Ayo kita satukan. Kita bikin rakor bahwa Bangka Belitung jadikan bubble emas. Bagaimana menjadikan bubble emas? Manusia juga harus emas juga, bukan manusia besi. Jadi harus jadi tagline abang dong ya? Iya, bubble harus. Emas, manusia emas. Posisi Bangka Belitung seperti kapal sudah mau tenggelam. Tinggal Allah masih beri kesempatan. Oh, ya. Udah gini posisinya. Ya. Kita masih bisa makan kentang, masih bisa ngopi, masih bisa di komenang. Yang lain, mikir besok lagi mau makan apa. Ya. Lama-lama, Pak Kapolda, Pak Kapolres, banyak orang masuk penjara karena kriminal. Ya. Nggak bisa dielak karena faktor ekonomi. Dan tanda-tandanya sudah ada. Sudah ada tanda-tandanya. Ya. Karena sudah ada, tanda-tanda sudah ada, terpuruk. Jadi kedepannya memang kita harus memberikan yang terbaik untuk rakyat Bangka Belitung. Segi untuk kehidupan saya sudah cukup. Ya. Nggak ada lagi kurang. Udah syukur, alhamdulillah saya cukup. Saya dari anak kecil yang betul-betul tidak mampu. Ya. Sampai hari ini pun saya tidak pernah menemukan orang tua saya yang aslinya. Saking kok saya bisa hidup, saya pun menjadi wakil gubernur sudah bangga sekali. Karena wakil aja sudah bangga. Udah, karena saya nak kolong. Oke. Saya nak kolong, ada yang tidak ada. Tapi jadi cita-cita abang nggak waktu tidak dulu? Tidak pernah bercita-cita jadi wagub. Jadi gubernur? Tidak pernah. Lalu terus ngapain sekarang? Faktor mendorong ya. Oh. Allah bilang, hidayat kau bergerak. Istilah, piring kan? Enggak. Abang sholat maksudnya waktu itu? Iya, tapi kan belum tentu juga Allah mengabulkannya. Oh, oke. Diminta turun, tapi belum tentu ada kabul. Oke. Sesuai dengan amal perbuatan. Iya. Gitu. Ini yang kita urus dunia, bukan akhirat. Ya. Oke. Kembali lagi ke program kerja nanti. Jelang debat kedua nih, apa persiapan abang? Nggak ada lah.
Itu aja jawabnya, ngapain dia? Yakin? Yakin lah. Masanya dua kan, ekonomi, kesehatan aja kan. Udah di luar kepala ya kalau masalah apa? Ya. Bagaimana kita sehat? Ya. Bagaimana kita bisa makan kan? Ya. Enggak? Ya. Kalau mau buat gambar apa rumah kan sudah ada yang ngurus, sudah bisa semua. Hebatnya profesor kalau nggak makan seminggu mati nggak? Iya. Oke. Dua faktornya, kesehatan, ekonomi. Ibadah. Oke. Supaya mengendali emosional. Iya. Oke, kalau gitu saya tanya, dari debat pertama kemarin tuh apa evaluasi Abang atau reviewnya Abang? Nggak masalah, mereka aja yang mengatakan saya terlalu arogan, memojok pribadi. Nggak ada yang memojokkan, yang saya tanya fakta. Nggak ada saya mengatakan lawan saya begini-begini, nggak ada, hanya tim-timnya aja yang nggak puas. Buktinya buzzer banyak serang Abang. Buzzer silakan saja. Buzzer itu bagi saya makan aja. Nggak perlu saya pikirkan. Namanya buzzer. Benar nggak? Okay. Kalau buzzernya benar kan nama, KTP. Itu bukan buzzer itu kalau Bang punya KTP. Oke. Iya, artinya ini buzzer masih nggak jelas. Iya. Abang nggak pikir itu? Gua nggak pikir itu. Gua juga nggak pernah bacanya. Iya. Saya nggak pernah baca buzzer. Tapi Abang laporin pernah ke polisi? Itu lapor pribadi, orang lapor saya. Katanya dia nipu, katanya saya wakil gubernur cacat hukum. Kedua, katanya saya punya kasus mafia tanah. Ya. Kedua. Ketiga apa sih? Ketiganya Wagub cacat hukum. Cacat hukum main timah. Oh, main timah. Ya, saya nggak 1 kilo timah mulu sebelum saya beli. Saya ingin buktikan pada Polda. Kalau ini memenuhi unsur silakan. Kalau tidak. Tapi itu yang lapornya bukan rakyat. Tim lawan. Kalau rakyat enggak saya lapor. Ngapain saya lapor rakyat sendiri? Jadi ini karena tim sebelah. Iya, dan itu pun saya peringatan. Oke. Berhati-hatilah kau membuka sesuatu. Kalau ada masalah kau berbahaya. Oke. Dan disitulah letak pemimpin harus berjiwa besar. Setelah kita lapor, ternyata ada niat baik dia, ya kita logo. Lain kali jangan lagi. Kalau kita bermusuh terus, sampai kapan negeri ini? Setelah saya jadi gubernur, saya dilantik, semua pasukan yang sakit hati kita rangkul. Yuk kita sama-sama. Termasuk kubu sebelah? Sebelah kita rangkul. Selama itu otak kriminal tidak ada. Ada syarat berarti ya? Ada kan dua kan, ada yang baik dan yang buruk kan. Yang baik kita ambil dulu, yang buruk kita nasihat dulu. Benar nggak? Iya. Kalau mau gabung ini syaratnya? Iya, syarat ini. Mari kita barisan. Nggak ada lagi. Kan pertandingan bola kaki kan ada dua, kalah dan menang. Iya. Enggak? Ya. Saya juga kalau kalah dibutuhkan saya akan bantu. Ya. Enggak? Yang penting kita tidak ada sifat dengki. Kita hilangkan sifat dendam, dengki, arogan, kesombongan, takabur. Kita buangkan semuanya di negeri ini. Saya sudah usia 61 tahun. Saya harus banyak-banyak istighfar dalam mengambil keputusan. Ya. Saya tidak seperti dulu. Sekarang Hidayat Sani bukan seperti dulu. Sudah mengarahkan ke jalan yang terbaik. Oke. Ya. Sekarang bagaimana gini Bang? Bagaimana meyakinkan masyarakat Bangka Belitung di kesempatan debat kedua ini agar mereka memilih Abang? Iya, tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya masalah sayur, saya jawab sayur. Pertanyaan sapi, saya jawab sapi. Saya menguasai semuanya, walaupun saya tidak sekolah tinggi. Karena Abang punya pengalaman. Punya pengalaman dan nyata, real. Teori dengan fisik sangatlah berbeda, bumi dan langit. Abang mengatakan bahwa inilah Hidayat Ersani. Iya, inilah. Menanyakan bagaimana peningkatan pendidikan. Ya pertama kali SDM-nya dulu. Ya. Gurunya dulu. Kalau gaji guru 2.000 sampai mati pun nggak bisa berubah. Gaji guru TPA 2.000, bagaimana kita tingkatkan jadi 3 juta? Kenapa di Malaysia bisa bayar gaji orang 14 juta? Gaji TK. Kenapa kita tidak mampu? Alam kita lebih hebat dari dia. Enggak? Maka bayi yang baru lahir kita rawat. Jangan sampai lah kuliah baru merawatnya. Sulit. Nggak bisa lagi. Boleh nggak saya bilang bahwa kalau ingin berhasil, pilih Bang Hidayat Ersani, tapi kemudian contohlah Hidayat Ersani. Kalau sekarang di Bangka Belitung saya kan bersih. 0-0.
Wajib dicontoh saya. Oke. Wajib contoh, saya tidak pernah panggil jaksa. Saya tidak panggil Polda. Saya tidak pernah sidang hakim. Saya ngundang uang sendiri. Usaha saya semuanya tidak pernah. Di bank saya tidak pernah merah. Lunas semua utang bank. Uang 500 juta jadi 5 miliar. Contoh saya. Seharusnya bukan saya terkabur. Jangan melihat dari S3 saya, dokter saya belum ada jaminan. Saya lebih dari dokter kalau soal kerja. Contoh, saya duit 5 miliar bisa bangun hotel nih. Oke, Swissbill. Nah, bisa saya bangun. Tapi orang bangun hotelnya 30 M, kalau 30 M nggak usah sekolah, nggak usah apa. Anak kecil nggak bisa. Dulu saya ingat teman saya entah benar apa enggaknya. Nyimpang dikit. Pak SBY pergi ke desa. Dilihatnya di desa itu tidak ada listrik. Ditelepon lah sekretaris kabinet ke menteri SDM. Sudah selesai waktu itu? Tidak tahu saya. Ini cerita menghayal. Ceritanya. Cerita hayal tak benar penggaknya ya. Pintanya. Di kampung saya desa nggak nyala. Diperintahkannya menteri. Apa ya menteri? Oke, Pak Presiden istilahnya. Besok datang. Kalau datang genset hanya 1 KPA, tukang becak bisa aja menteri. Masuk PSBY itu ada air terjun. Kau olah kan. Jadi lagi listrik. Nah, kalau hanya beli genset 50 KPA katanya tadi maaf. Tukang becak bisa jadi menteri. Berarti dia belum jujur. Maksud pengamat saya itu artinya bahwa kita harus berpikir dengan pangkat menteri itu. Benar nggak? Gini loh, benar nggak? Benar nggak? Benar kata PSBY kan kalau gini tukang becak pun bisa jadi menteri. Ngapain lagi? Iya. Sudah ada semua. Nah, saya tidak mau itu. Saya mau ngasih pancing pada saya. Nah, contoh UMKM. Pangkal Pinang itu nanti saya akan habisin semua. Apa maksudnya dihabisin? Tidak bayar lagi lahan tanah. Tanah negara. Kok bisa sewa? Jadi tidak ada sewa? Tidak ada lagi. Kebersihan, ada petugas kebersihan. Udah nggak? Tidak ada lagi uang kebersihan? Nggak ada lagi. Listrik ada negara. Tidak ada lagi sewa listrik? Tidak lagi. Keamanan ada satpol. Tidak ada lagi sewa pengamanan? Jadi tenda. Dari Bank Sumsel ada tenda. Kok kenapa? Masuk sewa. Nggak ada lagi. Saya akan buat. Bagaimana bakso selama ini jual 20.000, bagaimana nanti saya 10.000 tapi banyak yang datang. Oh, jadi abang ingin ceritakan biar harganya murah karena tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sekali-sekali gubernur, wali kota makan di situ, merangsang rakyat. Tapi bayar. Jangan gratisan nih. Kalau tenda bayar, tanah bayar, air bayar, apalagi? Parkir bayar, keamanan bayar. Belum bisa. Kita belum bisa ke sana. Kita punya hati, kita nggak bisa begitu. Yang berjualnya minjem uang lagi, bunganya lagi. Nggak bisa. Kita data dulu semuanya. Kita kasih modal. Benar nggak? Inilah modal abang ya. Iya, ini modal untuk mengatasi UMKM kecil. Supaya dia tersenyum, melayan tersenyum. Satu tenda nggak bisa 4 orang lagi. Hanya untuk Pangkal Pinang aja? Seluruh Bangka Belitung kita bikin. Tapi pilot proyeknya Pangkal Pinang? SOP-nya begitu. Kita buat contoh satu, kita undang mereka. Lihatlah Pangkal Pinang. Iya, bersih, satpolnya malam-malam kerja. Buat apa kita bayar satpol besar-besar, hanya datang aja. Tapi ada wali kota di situ, gimana perintahnya? Gubernur lebih tertinggi. Gubernur adalah utusan presiden. Betul. Iya, harus patuh sama gubernur. Kalau wali kota nggak patuh, kita hadapin. Jangan saya gubernur takut sama wali kota, gawat dunia. Saya ada utusan presiden. Selama wali kota benar kita pertahankan. Tapi ketua wali kota, bupati nakal kita sikat. Demi kepentingan rakyat Bangka Belitung. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi nonton tepuk tangan ini. Jadi program bagus. Pemimpin itu harus punya warna. Jangan pemimpin dikit-dikit berapa APBD ku. Berapa persen ku setahunnya. Gawat negeri ini. Berapa yang ku kasihnya? Ada duit tidak teken? Kontrak ada duit tidak?
Ini izin ada uang nggak? Ada uang, masukin dulu, nunggu orang datang dulu. Jangan. Ya. Kita sudah amanah. Jasad kita sudah untuk rakyat. Kita akan buktikan 5 tahun. Bangka Belitung hijau. Nggak ada lagi tanah merah lagi. Ini bukan janji loh, program loh. Janji program itu mirip-mirip lah. Kalau janji mulut, program otak. Oke. Di akhir pertemuan mungkin ada closing statement dari Abang jelang debat kedua dan apa yang Abang bayangkan tentang Bangka Belitung di masa depan. Kepada masyarakat Bangka Belitung, berilah kesempatan kepada saya dengan Ibu Heliana untuk memimpin dengan sejujur-jujurnya. Saya akan membuat bahagia rakyat, membuat masyarakat tenang, membuat masyarakat tidak menyulitkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan bekerja keras. Saya yakin saya Hidayat Harsani mempunyai visi dan misi untuk kemakmuran rakyat. Dan saya sudah berpengalaman di bidang ekonomi dan pembangunan. Dan Ibu Liana sudah berpengalaman di bidang peraturan daerah. Kedua ini kita kawinkan, jadilah satu kesatuan untuk bangsa dan negara, khususnya Provinsi Bangka Belitung. Pemilihan tetap sesuai hati nurani, tapi harus mengambil keputusan. 1 dan 2 harus mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan yang positif. Di tanggal 27 November datang. Datanglah ke TPS sesuai dengan hati nurani rakyat. Kalau mau berubah, 02. Kalau nggak mau berubah, ya seperti ini sekarang. Udah terbukti. Ya. Salam hormat saya, masyarakat sehat. Tugas saya adalah 5 pokok tadi. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan budaya sosial, keagamaan. 5, tegakkan hukum. Insya Allah rakyat Bangka Belitung sejahtera. Wah, beri aplaus. Itu dia dialog ruang tengah kita dengan calon gubernur Bangka Belitung, Hidayat Harsani. Kembali lagi ke dialog ruang tengah selanjutnya dengan saya Ade Wisanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sehat semua. Warga Pangkal Pinang dan Bangka Belitung khususnya. Siap, Mulan. Luar biasa.